Kalau kunci sukses sih kembali ke pribadi masing-masing. Kalau menurut saya kuncinya pertama suka. Harus memperhatikan manajemennya, manajemen kandang, manajemen pakan, terus kita fokusnya mau kemana. Misal fokusnya ke breeding, otomatis kita menyediakan wajib kalau bisa breeding kita tahu silsilah ini kelincinya dari mana atau rasnya apa, bred cross atau pure atau yang biasa lokal gitu. Kalau yang pure lebih ke kualitas dagingnya tebal, kalau yang BC ya mungkin sama-sama umur, sama-sama makan mungkin nggak begitu gemuk. Kalau yang lokal sama-sama makan, sama-sama umur, selisihnya juga agak jauh gitu. Awalnya itu saya beternak pertama ya iseng lah, ingin punya penghasilan dan buat hiburan, karena pulang kerja itu jam 6 pagi udah siap-siap atau mau berangkat kerja, terus pulangnya sore kan butuh hiburan gitu loh Pak. Nah pikiran di sini juga kebetulan hobinya masih seputar peternakan. Saya main ke rumah teman, saya beli anakan, saya pelihara. Alhamdulillah selama sebulan pertama aman ya, mungkin karena masih senang-senangnya gitu. Masuk bulan kedua usia kelinci cara sapinya itu nyekeli, jadi begitu lepas sapi badan mengurus, terus cara awaknya yang gawe awak lah, ada yang mencret, ada yang kembung gitu. Dan dari sisa itu yang masih hidup sisa 4 ekor, yang 2 alhamdulillah laku, harganya juga alhamdulillah waktu itu masih bagus. Yang sepasang saya kawinkan beranak 9 ekor. 9 ekor itu alhamdulillah jadi semua, alhamdulillahnya itu. Kalau untuk melihara kelinci saya sarankan pelihara dari kecil, karena ketika kita pelihara dari kecil otomatis 1 tahun pertama kan anggaplah sudah 1 periode pemeliharaan. Ada masa sapi, ada masa ini dewasa kelamin atau dewasa badan, dewasa tubuh, terus mulai minta kawin dan seterusnya. Insya Allah dalam 1 tahun kita mengalami semua. Ada yang ujuk-ujuk pagi dikasih makan enak, terus siangnya kok udah kaku mati gitu. Iya, itu juga di faktor kandang juga bisa, terus dari bibit juga bisa, terus dari makanan itu paling utama gitu. Induk yang bagus ciri-cirinya yang pertama sehat. Kalau bisa jangan ada riwayat dari kecil itu mencret atau skebis. Skebis itu budik kalau bisa. Terus bobot ideal ya 2,7 sampai 3 kilo lah, itu kalau saya ideal. Misal pun beranak 6, 7, kalau jadi semua kan lebih enak daripada kalau beranaknya 11, 12 palingnya jadi cuma 8 kan juga kasihan gitu. Tapi kalau yang jenis tertentu atau misal yang kayak gini Flemish Giant, memang masa kawinnya agak lebih molor, mungkin 8-9 bulan baru mulai kawin. Anaknya pun nggak begitu banyak ya, antara 7-9 lah, 7-9 ekor. Tapi kalau ini saya fokusnya masih ke daging. Kalau induk umur yang saya alami itu umur 6 bulan sudah mulai bisa beranak atau kawin gitu. Setelah sebulan kemudian lahir, nah di situ kita bisa menilai ini bagus enggaknya. Jadi misal kalau 5 jadi semua kan dalam artian sudah 100%. Tapi kalau beranak 7 atau 8 kok jadinya setengah, berarti kita harus evaluasi di pakannya mungkin, atau di bibitnya, atau yang lain gitu. Kalau jantan usahakan lebih tua dari betina ya, karena suruh ngawin atau macek. Kalau terlalu muda juga kasihan gitu, memperpendek umur si kelinci juga gitu. Lebih baik kalau jantannya udah 9 bulan atau 10 bulan, itu malah lebih ideal kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman gitu. Kalau aku makainya 1 jantan 7 betina.
Iya, jadi kan kawin nggak setiap hari, paling selisih ya cuma 1 minggu sekali, itu pun nggak mesti. Kita lihat dari si kelinci itu mulai dewasa kan kadang udah mulai nyakari kandang, gigit-gigit kandang, itu tandanya berahi. Anakan yang sudah pernah saya alami itu antara, misal kalau umur bunting kan 28 hari sampai 35 hari. Kalau 28 biasanya di atas 8 ekor. Kalau nyampe 30, nyampe 35 hari biasanya sekitar 2 sampai 5 lah, atau mungkin bisa 1 ekor beranak. Kalau perawatan yang penting satu, dikasih makan. Entah itu kasih makannya pagi sore atau pagi malam atau cuma 1 kali malam aja, itu enggak apa-apa, itu tergantung kebiasaan. Tapi kalau saya ngasih makan pagi sebelum berangkat kerja dan malam setelah habis maghrib. Bahkan saya masih jalan produk pabrikan, ada Vital Horse, karena saya ambil pakan alternatifnya. Dan kalau misal pun saya ingin menambahkan pakan lain juga tetap ditambahi pakan pabrik. Kalau daun-daunan saya kasihkan ketika makan malam atau sore hari, jadi biar kelincinya itu puas. Kalau malam kan dia itu kayak makhluk nokturnal, katakanlah lampunya mati juga dia itu masih makan terus. Kalau perawatan sih rutin aja pengecekan kayak mungkin kesehatan, karena kita juga tidak tahu kelinci makan juga kadang makan eeknya, terus tidur di tempat beraknya. Ya kita paling sering ngecek di penyakit skebis. Kalau kendala biasanya di penyakit. Kalau musim hujan kan cenderung kandang itu lembab. Lembab biasanya identik dengan mencret atau kembung. Dan sekarang musim panas, banyak angin, rawan banget dengan penyakit skebis. Karena kelinci itu rawan banget dengan penyakit skebis atau gudik. Biasanya keropeng di telinga, keropeng di sela-sela kaki gitu. Kalau skebis sih ini tidak begitu mematikan, tapi kronis. Jadi kalau kena skebis biasanya pertama makan normal, tapi kok kurus, begitu dicek di sela-sela kaki itu banyak sekali keropeng atau semacam kayak luka yang kering gitu. Kalau mengatasinya saya pakai obat poles atau obat semprot. Kalau kendala sih pas awal COVID itu di pemasaran, ya karena selama COVID tahu sendiri kan, wisata banyak yang tutup, terus warung-warung banyak yang tutup, yang tadinya ngambil daging nggak ngambil, yang wisata kan bisa jual anakan. Mungkin selama COVID itu hampir semua peternak itu merasakan yang namanya collab lah. Ya sini pernah juga collab, tapi ya saya anggap itu ya mungkin ujian lah, kan bisa juga kita potong kan, nggak dijual, dikasih tetangga kalau mau gitu, daripada kita harus menanggung beban ini pakan kan. Kita ketika kelinci itu hidup otomatis kan kita wajib ngasih pakan. Ya kalau mau mengurangi ya itu cuma buat ini aja lah, kelinci potong buat meningkatkan gizi rumah tangga. Kalau menurut saya syarat bikin kandang kelinci itu yang pertama itu nggak boleh lembab, dan yang kedua nggak boleh kanginan. Karena lembab riskan dengan penyakit, ada mencret, ada skebis, ada kembung. Tapi kalau ke angin seringnya itu kembung. Saya masih di breeding, sekarang kan udah campuran lah, yang penting jadi ini aja, jadi cuan aja gitu. Dulu pernah sebulan itu 7 ekor induk bisa ini beranak semua, anaknya rata-rata 5 ke atas lah. Kalau rata-rata sih kita 7-8 lah ekor 1 kali beranak. Yaitu tadi kalau hamilnya, saya ini tanya ke hamilnya sih. Kalau hamilnya lebih dari 30 hari biasanya anaknya sekitar 5 lah. Tapi kalau 28 sampai 30 ya mungkin karena si kelincinya juga mengandung terlalu banyak anak, jadi keluarnya juga banyak gitu. Kalau saya memakai sistem yang 1 kali sapi 1 kali kawin, dan mungkin teman juga ada yang
anak kan baru umur sebulan itu induk sudah bisa kawin lagi, memang benar. Tapi kalau saya itu agak kurang tega karena yaitu sambil menyusui juga sambil mengandung. Saya makanya misal anak lahiran sekarang otomatis 50 hari kemudian baru saya sapih, dan setelah itu istirahat 1-2 minggu sambil kita treatment pakai daun kemangi biar dia birahi lagi, saya kawinkan. Kurang lebih hamil sebulan, nyapih 2 bulan, sampai kawin sekitar 3 bulan. Ibarat kata kalau kita misal punya 1 ekor kelinci betina dan 1 jantan, untuk menghasilkan uang 1 juta dalam setahun itu gampang. Kalau pemasaran saya masih ini Pak, saya kan juga ini punya grup namanya Gombong Rabbit Bunny. Terus di Kebumen komunitas-komunitas itu lumayan banyak, cuma ya itu kendalanya kita diproduksi karena saking banyaknya permintaan, dan permintaan itu bukan cuma dari Kebumen, ada dari Jogja, ada juga dari Banyumas, kabupaten tetangga, dari Cilacap. Terus ini yang teman-teman ini dari komunitas juga menawarkan, Ji, buat dua bahan daging aku siap nampung, berapa kuintal atau berapa puluh kilo saya siap nampung. Ya kalau yang sudah berjalan sih bobot di atas 2 kilo, bobot hidup per kilonya sekitar 40.000 bobot hidup. Kalau menurutku sih prospek masih terbuka lebar, banyak sekali peluang, cuma tinggal kita mau telaten nggak piara kelinci. Soalnya kelinci itu banyak beranaknya juga banyak matinya, memang benar. Yang penting kita jaga aja kondisi kandang, terus kenyamanan kelinci. Otomatis kalau kelinci nyaman juga ya mau mau hidup dalam bentuk apapun juga akan sehat, dan ketika sehat juga pastinya mengasih hasil yang maksimal juga. Alhamdulillah dari ini, kalau dibilang menguntungkan ya alhamdulillah menguntungkan, kalau dibilang nggak laku cuma nggak seterusnya juga. Soalnya dari dulu itu aneh Pak, ketika saya lagi seneng-senengnya miara dengan populasi mungkin katakanlah di atas 50 ekor, nggak tahu kayak ada yang inilah teman, Ji punya barang nggak? Ya ada, berapa? Segini ngono. Disurvei, ya wis iki sak kandang tak borong buatin. Aduh nah. Habis ini pasti kelinciku itu. Ketika lagi seneng-senengnya kayak kemarin bulan Juli, populasi 60 ekor 1 kandang, itu paling kesisa sekitar 10 ekor, yang lain kejual semua. Ya kalau bicara omset sih gede, tapi kalau untung ya lumayan lah gitu. Omset 1 bulan kemarin itu hampir 7 juta. Kalau kita untungnya 40% aja kan udah lumayan lah. Iya, walaupun cuma usaha sampingan. Kalau ini ternak kelinci kuncinya sih kalau saya yang penting seneng dulu. Yang kedua fokus dalam peternak, bukan fokus berdagang. Soalnya biasanya kalau kelinci udah tahu ini linknya aja, kita itu nggak fokus dagang, yang fokus peternak, terus memperbaiki sistem mungkin cara peternak. Kan ada juga peternak yang melihara tapi nggak mikirin ongkos pakan berapa, hasilnya berapa, jualnya di umur berapa gitu. Kalau saya sih masih fokus ke breeding dan pembesaran. Kalau usaha ke depan sih saya lebih ke membina peternak-peternak yang walaupun pemula tapi dia fokus. Alhamdulillah sudah berjalan. Di Sempor ada 2 peternak, ada juga teman-teman dari komunitas, kita sharing untuk meningkatkan pertama produksi daging, karena pemerintahan daging juga lumayan. Kadang juga pesanan dari luar mencapai, ya kita sih nggak bicara sendiri, ini bicara untuk komunitas dan teman-teman juga, permintaan hampir berapa itu 200 kilo 1 minggu kalau nggak salah. Alhamdulillah. Yang penting kalau kita fokus ke pedaging nggak begitu pusing masalah pemasaran. Tapi kalau ke hias, tidak semua orang bisa beli hias, tapi kalau daging semua orang bisa beli daging.